Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Awaludin dari absen 24 kelas 11/7. Pada video kali ini, saya akan membacakan dan juga menjawab pertanyaan seputar sejarah Nusantara. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan membacakan pertanyaan dan juga jawabannya, jadi dimohon untuk menyimak. Pertanyaan pertama, gelar Teuku Johan Pahlawan telah diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada. Jawabannya C. Teuku Umar. Pertanyaan kedua, pasukan khusus anti gerilya yang dibentuk Belanda untuk menumpas perlawanan rakyat yang dinamakan Marsose didirikan oleh. Jawabannya D. J.B. van Heut. Pertanyaan ketiga, pada tahun 1970 tampillah Patuan Bosar Ompu Pulo Batu sebagai raja di kerajaan. Jawabannya A. Bakara. Pertanyaan keempat, setelah berhasil merebut daerah tanah datar sebagai pertahanan, Belanda mendirikan benteng di daerah. Jawaban A. Batu Sangkar. Pertanyaan kelima, sistem yang menggantikan penyerahan wajib agar rakyat Indonesia giat menanam dan menghasilkan komoditas kopi, beras, lada, kapas, dan coklat adalah. Jawabannya A. Pajak hasil bumi dan kepala. Pertanyaan keenam, salah satu kejadian penting yang menentukan dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme adalah penemuan Tanjung Harapan oleh pelaut Portugis yang bernama. Jawabannya D. Bartolomeus Dias. Pertanyaan ketujuh, masa ketika orang-orang Eropa melakukan perjalanan ke wilayah timur tahun 1450 sampai 1650 dikenal dengan istilah era. Jawabannya E. Penjajahan samudra. Jawabannya E. Penjelajahan samudra. Pertanyaan ke-8. Salah satu pelajaran penting dari jatuhnya Konstantinopel adalah diperolehnya rute baru dalam mendapatkan rempah-rempah setelah adanya prinsip. Jawabannya C. Situasi terdesak menjadikan orang menjadi lebih kreatif dan inovatif. Pertanyaan ke-9. Runtuhnya Konstantinopel tahun 1453 merupakan faktor titik-titik kolonialisme dan imperialisme negara barat. Jawabannya C. Pendorong. Pertanyaan ke-10. Imperialisme kuno yaitu penguasaan bangsa atau daerah lain dalam rangka memperoleh kekayaan berupa perak, emas, serta rempah-rempah dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya tidak terlepas dari sistem aliran merkantilisme di Eropa. Pertanyaan di bawah ini yang tidak benar terkait dengan adanya paham tersebut adalah. Jawabannya E. Menekankan kepada pihak swasta sebagai pelaku utama dalam kegiatan perekonomian. Pertanyaan ke-11. Salah satu perang besar yang pernah terjadi antara rakyat Indonesia dengan Belanda adalah Perang Diponegoro. Adapun sebab khusus terjadinya perang ini adalah. Jawabannya A. Patok-patok dipasang di atas makam para leluhur Pangeran Diponegoro. Pertanyaan ke-12. Pada awal berkuasanya Belanda di Indonesia, daerah Aceh menjadi cukup penting. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor sebagai berikut, kecuali. Jawabannya B. Rute perdagangan Islam beralih dari Selat Malaka ke Selat Sunda. Pertanyaan 13. Faktor utama lahirnya imperialisme dan kolonialisme Barat adalah gold, gospel, dan glory. Glory artinya adalah. Jawabannya C. Kejayaan sebagai bangsa. Pertanyaan ke-14. Latar belakang utama perlawanan sebagai kerajaan yang ada di Bali tahun 1846, 1848, dan 1849 adalah. Jawabannya B. Belanda tidak menghormati hukum tawan karang yang berlaku di Bali. Pertanyaan 15. Berikut ini yang tidak termasuk isi dari perjanjian Bongaya adalah. Jawabannya D. Makassar tunduk pada Kesultanan Bone. Pertanyaan ke-16. Perluasan aktivitas ekonomi pemerintah kolonial dengan tujuan meningkatkan pendapatan negara Belanda ditandai dengan kebijakan. Jawabannya C. Kultuurstel atau sistem tanam paksa. Pertanyaan ke-17. Perlawanan Banten terhadap Belanda semakin meningkat pada tahun 1651 di bawah kepemimpinan. Jawabannya B. Sultan Ageng Tirtayasa. Pertanyaan ke-19. Pada tahun 1511, armada Portugis berhasil merebut kota Malaka di bawah kepemimpinan. Jawabannya D. Albuquerque. Pertanyaan ke-19. Sistem yang menggantikan penyerahan wajib agar rakyat Indonesia giat menanam dan menghasilkan komoditas kopi, beras, lada, kapas, dan coklat adalah.
Jawabannya A. Pajak hasil bumi dan kepala. Pertanyaan ke-20. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, raja-raja di Bali mempunyai hak untuk merampas muatan kapal yang karam di daerahnya, yang dinamakan hak. Jawabannya C. Tawan karam. Pertanyaan ke-21. Kebijakan Raffles selama memerintah adalah sistem tanam paksa dan sistem usaha swasta. Perbedaan tujuan kedua kebijakan yang diterapkan Raffles adalah jawabannya E. Tanam paksa bertujuan untuk mengisi kekosongan kas negara Belanda, sementara sistem usaha swasta untuk memberikan kebebasan pada petani. Pertanyaan ke-22. Tugas utama Raffles di Indonesia adalah jawabannya C. Mengatur pemerintahan dan meningkatkan perdagangan dan keuangan. Pertanyaan ke-23. Dipanggil pulangnya Daendels ke Belanda menandakan pengalihan kekuasaan dari Belanda ke tangan Inggris. Hal ini karena jawabannya D. Daendels digantikan oleh Jensen yang mengakibatkan terjadinya kapitulasi Tuntang. Pertanyaan ke-24. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur. 2. Para bupati melaksanakan kerja rodi. 4. Mendirikan badan pengadilan. 5. Mendirikan benteng pertahanan. Dan 6. Memperkuat pasukan. Berdasarkan pernyataan di atas, maka kebijakan Daendels pada bidang pertahanan kemiliteran ditunjukkan oleh angka. Jawabannya E. 5 dan 6. Pertanyaan 25. Pemerintah Belanda berusaha mengadakan pembaruan di Indonesia. Gagasan pembaruan muncul dari dua golongan yang mengusulkannya, yaitu jawabannya D. Golongan liberal dan golongan konservatif. Pertanyaan 26 atau pertanyaan terakhir. VOC dibubarkan karena kekuasaannya semakin merosot secara politik. Awal kekuasaan pemerintah Belanda di Indonesia dimulai dari tanggal. Jawabannya C. 1 Januari 1800. Oke, baik, sekian pertanyaan dan juga jawaban soal sejarah Nusantara yang sudah saya jawabkan. Materinya seputar imperialisme dan juga kolonialisme. Terima kasih, jangan lupa kalian like and comment. Dadah.